Nanti silakan difotokopi ya kalau nanti para panitia pengurus yang mau ini. Ya. Jadi insya Allah kita sama-sama untuk diijazahkan tentang yaitu kaifiat qiraatul Quran fir usbu. Ya. Jadi kalau bisa sebulan sekali dulu, jangan udah langsung ke sini. Karena ini seminggu harus khatam. Ya, seminggu harus. Nah, mengpengcan nikah. Terus nikah dajan kan? Nah, nanti udah nikah mah punya anak dan lain-lain ya. Jadi luangkan waktu, dicoba. Jangan dulu sekaligus sebulan dulu ya. Nah, baru kita ngambil ke 1 minggu ya. Kayak emang nges nikah mah beda dari lalakona ya, Jadi kaifiat tata cara qiraatul Quran 1 minggu ya, dalam 1 minggu. Pertama apa? Al-awalu yaumul, yang dimaksud yaumul Jumat itu malam Jumat dan hari Jumat. Ya, malam Jumat dengan hari berapa jam berarti? 24 jam. Dibaca ya, termasuk Al-Fatihah min suratil Baqarah ila suratil Maidah. Ya, insya Allah 3 jam. Ya. Makanya waratil Qur'ana tartila, ulah sok gancang teuing teu puguh. Ya. Yang penting kita balelonan karena. Kalau bahasa Indonesia balelol apa? Hah? Belepotan ya. Hah? Terbata-bata ya. Nah. Jadi kalau bahasa harus nanyakan. Kalau nggak tahu kita jangan ngarang ya. Nah, jangan malu-malu, harus nanya. Nah, ada orang Sunda kenalan dengan orang Jakarta, orang bahasa Indonesia. Itu. Kalau di sini di mana itu refreshing? Di sini mah nggak ada pengulinan. Jadi gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu seperti ini bukan dongeng di Ciapus kan, di saya mah di kampung di Ciapus Taman Sari Gunung Salak. Ada orang Jakarta kan cucunya main di belakang itu. Gitu. Awas jangan suka main di tuking. Mau tuking apa nih? Di tukang maksudnya. Jangan suka main di tuking banyak ciremberem nanti nyeret. Nah itu. Ciremberem. Ya. Nah itu, jadi yaumul Jumat itu malam Jumat dengan hari Begini, jangan sekaligus ilmunya, caranya sisipkan waktu, taujil awqat kata Imam Ghazali. Karena memang kita ini kalau tidak bisa bagi waktu susah. Waktu teh habis karena WA we. Ya. Ya, mending lamun ilmu, ieu mah teu pararuguh. Macam-macam WA itu ya, macam-macam. Ya, surah Al-Baqarah sampai surah baginya setengah jam aja baca ya. Kalau 3 jam berarti 6 kali kan? Atau dibuat 5 kali setelah sholat boleh. Buat setengah jam cukup itu. Ya itu. Atau 1 juz saya. Tapi awas jangan lupa kita aurad dulu ya. Setelah sholat jangan lupa aurad dulu yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wasani yang nomor kedua yaumus sabti, berarti malam Sabtu dan hari Sabtu ya. Min suratil An'am ila suratit Taubat ya. Dari surah An'am sampai kepada surah At-Taubah. Kemudian wasalisu nomor ketiga yaumul Ahad. Ya, yaumul Ahad itu berarti malam Minggu sama hari Minggu. Min surati Yunus, dari surah Yunus sampai kepada ila surati Maryam. Ya, surati Maryam. Ini di mana ini? Inilah Indonesia. Orang maker ke jurusan akhiratnya. Kudu bersyukur. Warabi'u yaumul Isnin. Nomor keempat adalah malam Senin dan hari Senin. Min surati Toha ila suratil Qasas.
dari surah Toha sampai kepada suratil Qasas. Wal khamisu yaumu Salasa, malam Selasa sama hari Selasa. Min surati Al-Ankabut ila surati Shad. Ya, itu patokannya. Jadi engke datang ke rumah di Cirian aja ya nanti ya. Di tandaan sampai berapa nih, sampai 7 hari ya dibacakan. Kita semuanya punya Quran kan ya. Nanti ditandain sampai-sampainya. Wasadisu yaumul arbi'a, nomor ke-6 adalah malam Rabu dengan hari Rabu, min surati Zumar, dari surah Zumar ila surati Rahman, sampai kepada surah Ar-Rahman. Nah ini ya. Nanti kalau tadi ingat ada khusus sholat iksir itu, ada sholat iksir, tapi syaratnya harus hafal Ar-Rahman dengan Waqiah. Nanti insya Allah kalau ada waktu ke sana aja ya, ke Taman Sari. Tahu nggak Taman Sari? Nanti kalau ada waktu nanti. Jadi karena syaratnya itu di rakaat pertama baca surah Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah. Nanti ada khusus ya, ada ijazah al-iksir, sholat iksir ya. Nanti juga kalau ada waktu silahkan mampir ke sana ya. Mungkin di sana juga banyak keluarga tetangga yang di sana, yang mondok di sana mungkin ya itu. Karena di sana ada dari Lewiliang juga banyak, ada Lewiliang Bogor Barat, dari Jongo, dari Sukamakmur ya. Kemudian ya awasabi'u yaumul khamis. Nomor kelima adalah yaumul khamis, hari apa? Khamis. Jadi malam Kamis sama hari Kamis. Min suratil Waqiah ila suratin Nas, dari surah Waqiah sampai An-Nas ya. Bisa kebayangkan dari Waqiah sampai An-Nas ya. Itu. Nah, setelah selesai, ini malam apa selesainya ini? Malam apa selesainya? Hari Kamis ya. Bisa hari Kamis, bisa malam Kamis ya. Jangan lewat dong. Jumat sudah mulai itu. Kemudian jangan lupa setelah selesai ditambah wadu'a'u khatmil Quran. Doa yaitu khatmil. Ada nggak doanya di Al-Quran? Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang aja dibaca ya. Double boleh itu ya. Ada. Karena ada yang panjang kan ya. Tapi di cetakan sekarang kadang-kadang nggak ada yang panjang ya. Ada yang dulu itu yang panjang ya, yang lengkap ya doa-doanya. Kemudian selanjutnya kita di Al-Quran banyak itu tilawat. Jadi sujud tilawatnya sekaligus. Suma sujud tilawat, kemudian kita sujud tilawat. Beda lagi nih, terpisah. Wa sujud syukri dengan sujud syukur. Ada sujud tilawat, ada sujud syukur. Ya. Caranya, ini caranya. Pertama dulu, kaifiat sujud tilawat dan sujud syukur ya. Pertama, wudu. Harus punya wudu. Orang sujud ya. Kok kedepruk we. Sujud teu boga wudu, teu naon. Nah, ini jeung tidak dengan ilmu. Komo main bola meunang ngasupkeun teh ning ka cing kedeprek. Bodohnya. Bodoh ya. Ketahuan ya. Yang kedua sujud syukur, sujud tilawat dulu ya. Sama sujud syukur, sujud tilawat sama. Sujud syukur itu kita habis nikah, melahirkan anak ya, dapat rezeki mendadak, itu sujud syukur. Kalau sujud tilawat karena Al-Qur'an itu banyak ya. 14 surat kalau tidak salah sujud tilawat dalam Al-Qur'an, termasuk dalam Iqra ada lapan wasjud waqtarib. Itu sujud tilawat ya. Nanti ini sujud tilawat luar dari sholat. Sujud tilawat luar dari sholat. Ini prakteknya begini. Kalau sujud tilawat dalam sholat, umpama kita baca surah Iqra ya. Wasjud waqtarib. Langsung saja sujud, jangan ruku. Ya, sambil baca sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa suwarahu, di sini ada. Ya, ini ayat tambahan ya. Wasaqasamu wa basaru biholi wa qati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, langsung bangun lagi, jangan takbir. Dalam ilmu fikih kita di mazhab kita tidak disunahkan untuk takbir, langsung turun tapi langsung bangun lagi, langsung baca inna anzalna. Tapi ini harus
dikasih dulu ke jamaah, kasih dulu. Nanti berjamaah kacau. Ya. Apakah nggak terjadi? Pernah kejadian di Pasar Cisarua dulu, pernah. Jadi karena merasa dapat ilmu dari guru langsung diamalkan, kurang musyawarah konfirmasi dengan jamaah. Akhirnya jamaah subhanallah karena imam tidak ruku mungkin disangkanya. Padahal itu imam sedang melaksanakan sujud tilawat ya. Harus musyawarah dulu itu ya. Langsung aja ya. Nah, kalau sujud tilawat dan syukur luar dari sholat harus niat lagi. Kalau ini dalam sholat langsung aja ya. Langsung aja ya. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Ya, sujud syukur di asal wae di mana wae. Dan tidak sedikit banyak sekarang habis sholat langsung sujud, itu nggak boleh. Sok aing nongre weh. Ya. Sok aya sujud langsung sujud di habis sholat. Nggak boleh sembarangan sujud itu ya. Ada aturannya. Kalau mau sujud syukur ya ikuti ini petunjuk yang benar ya. Boleh. Mungkin niatnya sujud syukur wallahu alam ya. Tapi awas ya. Jangan sembarangan. Pertama kita punya wudu. Sudah jelas kalau habis sholat kita punya wudu. Kemudian menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga duduknya duduk iftiros. Apa duduk iftiros tuh? Duduk tahiyat awal. Tahu nggak ya? Duduk tahiyat awal. Banyak para aulia termasuk yang lain-lain nggak berani melepaskan kaki nyanggunyar kaki kiblat. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Lonjoran gitu ya. Nah, itu. Imam Sri Sikti itu termasuk Fahrul Wujud Habib Syekh Salim Asyatiri Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu Syekh Fahrul Wujud itu 40 tahun lungguh iftiros ya dalam menghadap beribadah ya. Terus Imam Sri Sikti 60 tahun sama dalam keadaan duduk yang memang sama sekali tidak seperti kita. Ayo orang mah keur maca Quran ke yang hunyar ya, ini nggak ada ya. Terang apa yang hunyar coba? Lojoran sama ya. Nah, coba dipraktekkan ini ada khusus Thariqah Aulia tapi kita jangan diamalkan, hanya tahu aja ya. Kalau mau silakan boleh 5 menit belajar dulu. Coba duduk coba. Bisa kotor nggak sini? Caranya. Ya. Jadi pantatnya ini ke bawah. Bisa nggak coba maaf ya? Coba duduk dulu. Ini duduk iftiros. Nah, terus ini pantatnya ke bawah ke hadap. Nah itu, tahu nggak? Jadi bisa nggak coba ya? Hah? Coba kadinya ngadap sini. Nah, pantatnya ke bawah. Nah itu. Nah, karasat ya. Itu. Ya, orang ambil berkah aja ya, para wali mah 60 tahun gitu ibadahnya. Iya mah. Wiridan sampai nyekel HP gitu. Coba belajar. Bisa kan? Bisa ya. Tapi jangan sekaligus ya, bertahap ya. 5 menit aja. Ya. Itu tata cara adab dalam masalah bermunajat ya, itu diantaranya. Kalau kita lihat itu kita sudah tahu ilmunya itu diantaranya ya, itu diantara adab-adaban. Nah kalau ini duduk iftiros beda. Iftiros itu duduk tahiyat seperti tahiyat awal. Kemudian kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawat. Nah ini pakai ini di garis, jangan sekaligus. Sujudat tilawat sunatan lillahi ta'ala. Nah kalau sujud syukur beda lagi. Kita akan ada nikmat dan lain-lain. Sujud syukur bisa kita luar daripada tilawat kan ya. Nawaitu sujudat syukri sunatan lillahi ta'ala. Setelah itu takbir Allahu Akbar. Kemudian sujud 1 kali. Kalau 2 kali apa? Sujud sahwi. Sujud
sahwi ya. Ini sujud tilawat, sujud syukur itu hanya satu kali ya. Kemudian bacanya kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa suwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu bangun ya, bangun. Jangan salamnya waktu sujud, jangan. Bangun dulu. Ini kan lagi sujud. Setelah sujud, ini kan sujud bacanya. Bangun baru langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan sampai begini. Kalau tidak ditunjukkan kan begitu sujud, setelah selesai waktu sujud assalamu. Jadi bangun dulu baru assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah tahiyat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah sujud tilawat, sujud syukur yang diatur dalam fikih kita mazhab Imam Syafi'i yang benar. Baik sujud syukur maupun sujud tilawat luar daripada sholat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Kan yang apa tadi baca Quran seminggu ini, khatam Quran seminggu. Kan kalau waktu Islam pergantian harinya di asar ya. Iya. Bukan di jam 12 malam, bukan di jam 12 malam. Maghrib berarti ya. Maghrib apa asar gitu. Maghrib. Ya. Berarti mulainya di situ ya. Iya. Mulainya dari misalnya hari Jumat, berarti malam Jumat di pas setelah maghrib. Betul ya. Jadi waktu ghurub aja ya. Ada falakiyah, kalau falakiyah itu siang. Seperti tahun Cina, ya. Siang siang itu jam 12 itu apanya? Istiwa ya. Itu tanggalnya begitu tanggalnya. Kalau maghrib hijrah itu maghrib, kalau samsiah itu waktu jam 12 ya. Jadi ada semacam hilaliyah. Kalau hilaliyah itu komariah. Makanya setahunnya beda 365 ya, ini bagus pertanyaan. Ada dia itu 360 ya. Ada samsiah setahun itu 365. Bedanya dengan kita hilaliyah, komariah atau hijrah yaitu 11 hari ya. Bedanya setahun itu 11 hari. Ini bagus pertanyaan. Jadi masih ada yang lain? Silakan. Syukur pakai kan kebanyakan kita sering lihat di TV gitu, kalau misalkan mendapatkan hadiah dia secara refleks sujud syukur gitu. Entah itu menghadap kiblat atau tidak. Nah itu bagaimana seharusnya, apakah nanti aja setelah selesai mendapatkan hadiah terus kita di sholat atau di mana itu syukur atau gimana? Iya itu jadi harus meskipun kita sunnah tapi kita tetap pelaksanaannya contoh aja kita sholat sunat wajib gak baca Fatihah? Wajib. Kedudukan hukumnya sunat tapi dalam prakteknya wajib itu. Nah sama iya. Jadi itu kita husnuzon saja mudah-mudahan karena keawaman dari bangsa kita harus memang tahu saudara kita semacam itu, kita juga untuk dakwah kan ya diperintahkan. Tapi yang benar inilah ikuti. Kita tetap harus punya wudu, menghadap kiblat, duduknya, niatnya, dan termasuk sampai apa? Ada uluk salam, mengucapkan assalamualaikum. Masih ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Di akhir bisa kita baca bahasa kita Muhammad ini dimaksud dengan bumi itu apa? Iya. Jadi Rasulullah itu sudah yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul berapa? 4 ya, 4. Yang wajib di Rasul 4. Yang mustahil di Rasul apa diantaranya? Sidik, terus nah itu patona. Rasulullah itu sudah tos kasih patanku patona, tos pinter, cerdas. Makanya tidak perlu baca, tidak perlu nulis. Itu yang dimaksud dengan Nabil tara maca, tara nulis. Ya, karena sudah pinter. Kalau kita termasuk saya belot kan. Ya maca perlu orang itu bagus nih pertanyaannya. Itu yang dimaksud dengan Nabil Umi. Ya, itu karena memang sudah cerdas, jangan kita memberikan asumsi ataupun pandangan yang lain
bahwa kita merendahkan daripada martabat Rasulullah, jangan kita. Karena Rasulullah itu sudah kasih patanku patonah itu ya. Ya sudah pinter, jadi nggak perlu lagi baca, nggak perlu lagi nulis. Makanya termasuk rahasianya submisi Al-Quran itu dianggapnya dari buatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan yang katibnya diantaranya Zaid bin Sabit ya, itu diantaranya. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Nabiil Ummi. Mohon izin bertanya, Kiai. Ya. Kalau perempuan kan yang berhalangan itu boleh gak kalau sujud syukur? Kan ini disuruh. Oh iya, ya kan ditunda aja dulu ya. Ditunda. Ya, silakan, masih ada. Tadi pakai tidak boleh baca dan menulis. Sedangkan dalam waktu mendapatkan wahyu pertama, Jibril memerintahkan baca sampai 3 kali. Maksudnya apa? Ya, ma'ana bi qori'in. Saya tidak bisa baca kan. Iqra, ma'ana bi qori'in, ma'ana bi qori'in. Saya tidak bisa baca, baru dibacakan oleh Jibril. Baca ya. Maca terang maca. Karena Rasul sudah pinter itu kan, itu diantaranya ya. Patona itu hanya merupakan istilah biwasati Jibril, pelantaran Jibril untuk daripada adab-adaban penyampaian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diantaranya ya. Karena bertuliskan itu kan daripada yaitu rahasia ya. Karena yang namanya kalamul qadim itu tidak ada huruf, tidak ada suara dan lain-lain, itu diantaranya ya. Jadi kalau dibuktikan itu redaksinya ini, pada hakikatnya bukan ini sebetulnya, itu diantaranya. Itu yang dimaksud dengan kalamul qadim. Ma'ana bi qori'in. Karena disuruh baca itu kan. Ma'ana bi qori'in, itu diantaranya. Itu diantaranya. Ada juga karena tadi itu ta'aduban itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu. Cuman kita pengemasannya tara maca, tara nulis kalau istilah Sunda itu ya. Cuman dalam masalah praktek tata cara penyampaian pengemasan bahasa aja itu ya. Masih ada yang lain? Silakan. Berkaitan dengan perempuan yang halangan mengenai membaca Al-Quran, banyak kan yang bilang bahwa kalau misalkan perempuan berhalangan katanya boleh baca Al-Quran, tapi ada juga yang tidak boleh baca Al-Quran. Nah, ini di dalam fikih Fathul Mu'in juz awal tuh ada ya. Jadi begini contoh, jangan dulu kita cukup. Sekarang banyak yang wafat ya, banyak yang meninggal. Di masjid suka ada pengumuman nggak? Nah kalau kita lagi kalau secara hukum itu tidak boleh kita baca innalillahi wa inna ilaihi, karena itu kan Al-Quran. Tapi ada fikih menunjukkan, menjelaskan, termasuk dalam Sapinah juga Senawi ada, niatnya zikir. Apa niatnya? Zikir. Atau kalau kita mau baca jangan pegangnya orang lain. Karena kalau pegang la yamasu ilal mutahharun kan. Jadi kita baca ajrul Quran biqalbihi. Itu ada boleh kaulnya ya. Ada. Kalau kita mau baca umpama niatnya niat zikir, atau kita dijalankan Al-Quran dengan dalam hati kita itu ya. Tapi jangan pegang itu ya, itu diantaranya ya. Ini bagus pertanyaan. Jadi hati-hati ya, boleh nggak apa-apa. Tapi harus punya ilmu. Niatnya apa tadi? Jangan-jangan Al-Quran baca ini aja ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi, itu harus diniatan zikir ya. Itu. Udah cukup? Ya. Ya. Kalau memang cukup kita ijazahkan, dan saya juga kebetulan masih ada acara lain ya. Nanti dijawabnya qabiltu kama qad ajazani, coba. Qabiltu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajajtukum wa sadaqtukum wa haditukum hadhihi risalah fi kaifiyati qira'atil Qur'an bil asbu'i kama qad ajazani min syaihi wa ustazi. Qabiltu kama qad ajazani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi alim wa yibawna, Rabbi fakina wa fakirana wa qarabatilana fidina. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya inilah pelajaran yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dan lain-lain. Inilah keterbatasan daripada ilmu yang saya miliki, dan kita sama-sama semuanya mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya ya. Dan insya Allah kita semuanya dengan adanya memperdalam daripada ilmu Al-Quran, mudah-mudahan kehidupan kita tambah-tambah barokah ya. Sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Keluarga boleh nggak dinamakan? Keluarga diibadah kembali. Yang siap aja ya. Terima kasih atas ilmunya dari Pak Kiai. Mudah-mudahan manfaat dan berkah kita semuanya. Amin. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya dudung ya udah. Ada dudung. Iya iya. Ada tanggal 23 sama Apa? Oh iya iya. Oh boleh semua ada nggak apa? Iya. Oh iya oh iya. Nanti ini aja ya. Oh iya. Di sini.